Hai sahabat Kartini, bertemu lagi di YouTube channel Oh Mama, Oh Papa Official. Oh Mama, Oh Papa, sebuah kisah nyata. Sahabat Kartini, Oh Mama, Oh Papa kali ini akan mengisahkan sebuah cerita yang dilema. Terus akibat dilema itu menjadi petaka. Jadi singkatnya, dilema yang menjadi petaka. Agak serem sih ini. Nah, seperti biasa, Oh Mama Oh Papa adalah hasil kiriman cerita nyata atau kisah nyata dari pembaca Kartini. Sebut saja dia adalah bernama Rani. Rani ini adalah seorang gadis cantik yang berparas ayu, kulitnya putih, rambutnya panjang, agak gelombang dikit, tinggi semampai seperti model. Kayaknya nih, saya juga pingin punya badan kayak dia. Ya nggak sih? Nah, Rani ini adalah anak bungsu nih. Jadi dia ada dua saudara. Satunya yang paling besar itu adalah anak laki-laki. Kakaknya sebut saja dia adalah bernama Setio. Lalu si Rani ini, ya, Rani ini hidup di kota J. Nah, dari kecil dia merupakan bunga sekolah, ya. Kepintaran akademisnya menurut Rani ini sih dia biasa-biasa aja, sahabat Kartini. Cuman nih karena kecantikannya dari SD aja udah banyak banget yang naksir. Dari mulai adik kelas, kakak kelas, satu kelas, kelas-kelas yang lainnya, ya. Jadi anak ini atau Rani ini dari kecil tuh cantik sekali. Nah, Rani ini dibesarkan oleh orang tua yang cukup mapan. Jadi ayahnya adalah seorang pengusaha dan memang dari kecil ia ini sangat berkecukupan ya. Dan diajarkan oleh ayah ibunya apabila nanti ia mendapat jodoh karena si Rani ini cantik harus yang banyak hartanya. Nah dari situlah jadi dari mulai SMP nih Rani ini kalau misalkan pacaran bener-bener ngeliat ya. Ini laki-laki ini punya apa ya, orang tuanya siapa ya, tinggal di mana ya, duitnya berapa ya orang tuanya ya, seperti itu. Nah, kadang-kadang banyak nih laki-laki yang kesel sama dia karena kalau misalnya laki-laki ini hanya naik sepeda atau naik motor main ke rumahnya Rani tuh seakan-akan kayak mencemoohkan dan menolak gitu ya, langsung enggak deh gitu. Aku pingin banget dapet yang pakai mobil dan mobil mewah. Nah, akhirnya Rani ini memutuskan bahwa cinta itu nggak perlu, yang penting adalah harta. Hingga pada saat dia lulus SMA, jadi waktu dia daftar-daftar kuliah gitu, bapaknya nih bilang nih sama Rani, Ran, ini ada koleganya papa gitu ya, umurnya memang lebih tua nih dari kamu 25 tahun. Cuman dia udah mapan banget, dia baru aja bercerai dan dia pingin menikah lagi. Kamu mau nggak jadi istrinya? Toh nanti kamu akan dibiayain nih kuliah sama dia gitu. Bahkan kuliah ke luar negeri, kata bapaknya gitu. Kamu mau nggak? Yah kalau cinta kan bisa datang belakangan, kata bapak ibunya nih seperti itu. Dan Rani akhirnya lihat nih orangnya kan. Ya 25 tahun itu cukup jauh ya, itu kayak omnya ya. Begitu lihat orangnya, ya udahlah nggak apa-apa. Tua-tua yang penting seksi gitu kan. Apalagi begitu ke rumahnya Rani nih, sebut saja namanya adalah Ardi, ya Ardi. Nah, sebut saja si Ardi ini waktu ke rumahnya Rani nih, pada saat mau kenalan itu, wah dengan segala bawa macam-macam deh ya, bawa barang-barang bermerek gitu untuk diserahin ke Rani. Padahal itu baru perkenalan aja. Rani ngeliat, wah ini seri terbaru mobilnya, mobil mewah, nggak sembarang orang punya ini. Dan ketika si Ardi ini melamar, langsung aja si Rani, oke gitu ya, tanpa ada rasa, pokoknya oke aja deh.
Terus udah gitu akhirnya mereka menikah lah ya, menikah terus udah gitu dan Rani pun senang ya karena si Ardi ini memberikan kredit card yang unlimited, uang yang banyak, tabungan yang banyak, dan dibeliin mobil, dibeliin tanah, dibeliin rumah, bahkan dibeliin villa untuk Rani ini. Sementara Rani tuh nggak pernah nanya sih dia kenapa bercerai sama si istrinya yang dulu ya. Karena dia tuh emang udah menikah sebelumnya dan udah punya 2 anak. Anaknya pun juga udah remaja-remaja. Ya iyalah beda 25 tahun sama Rani. Kebayang gak sih? Nah terus udah gitu suatu saat nih Rani ini minta izin sama suaminya. Jadi ini adalah 3 bulan perkawinan mereka ya. Mas, aku ada pingin janjian nih sama teman-teman kuliah aku. Kita mau ngopi-ngopi, deket kok dari rumah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ini si Ardi ini langsung nampar si Rani. Bak gitu, nampar. Kan si Rani shock ya. Hah? Aku kok ditampar gitu, kasar ya ternyata suamiku ini. Selain digampar si Rani ini juga ditendang. Jadi si Rani ini udah kayak sansak ya, udah kayak bener-bener alat yang buat ditinju-tinju itu sama suaminya. Akhirnya dia terpleset dan memar-memar dan akhirnya dibopong sama suaminya ke kamarnya. Terus gitu digantiin bajunya jadi daster karena tadinya si Rani ini udah mau bersiap-siap gitu ya. Terus gitu ditidurin sama suaminya di ranjang gitu ya, disuruh tidur gitu. Terus udah gitu dan suaminya tuh tiba-tiba keluar, Rani tuh kayak ketakutan. Dia langsung ya ampun ini aku mau diapain lagi gitu ya. Semua badannya sakit dan lebam-lebam. Terus suaminya itu datang dengan membawa baskom es gitu dan ngompres-ngompres si Rani. Dia bilang, inilah kalau kamu maunya jadi perempuan sembarangan, katanya gitu. Kamu tuh kan sekarang istri aku. Jadi semua itu yang ngatur adalah aku, nggak boleh sembarangan pergi-pergi gitu aja. Nah akhirnya si Rani itu shock. Dan terus udah gitu si suaminya juga beliin makanan ya, beliin makanan. Ya pokoknya kayak merajuk gitulah. Dan Rani tuh kayak masih ketakutan dan dia kaget gitu, surprise ngelihat si Ardi ini kok begitu kasarnya sama dia. Terus udah gitu akhirnya dia dengan ketakutan dia sampai ketiduran dan si Ardi itu pergi ke kantor. Terus udah gitu dan anehnya nih pulang kantor pun si Ardi tuh kayak biasa-biasa aja, kayak halo sayang kamu udah makan apa belum, kayak nggak terjadi apa-apa. Kan psycho berat banget ya ini laki-laki gitu ya. Nah semenjak itu si Rani ini punya rasa ketakutan, cuman dia tuh kayak denial ya, jadi kayak melakukan penyangkalan gitu bahwa nggak apa-apa deh, udah deh dia kasar, it's okay. Yang penting duit gue banyak gitu ya, aku bisa beli apa aja yang aku suka gitu ya. Karena memang setiap minggu tuh si Ardi ini selalu membelikan tas-tas high end branded gitu ya, yang mahal-mahal, gitu sepatu gitu, pokoknya semuanya dipenuhin. Terus udah gitu, cuman gini nih, semenjak itu ya, kalau si Rani ini ada salah sedikit ngomong aja, langsung dijedukin kepalanya gitu ya ke tembok. Terus gitu langsung di lempar asbak kayak gitu ya. Terus gitu langsung di tampar. Terus udah gitu ditarik, rambutnya dijambak. Pokoknya Rani ini sampai yang aduh nggak karuan lah rasanya ya. Cuman karena dewanya dia adalah uang, jadi dia mendiamkan aja. Dan cuma kalau lagi baik si Ardi ini baik banget gitu, perhatian. Terus udah gitu apapun yang Rani mau, bahkan Rani waktu itu lagi kepingin banget liburan, langsung deh si Rani ini dibawa ke luar negeri dan belanja. Nah cuman ya selama berdua dengan si Ardi ini deg-degan tuh setiap saat ada ya, karena takut diapain nih saya gitu. Nah terus udah gitu udah itu berjalan lah selama hampir 1 tahun ya dengan keadaan seperti itu. Terus udah gitu, nah ini nih yang jadi momen dimana akhirnya kejadian inilah yang membuat kisah ini terjadi ya. Jadi dia lagi jalan-jalan sama si Ardi di mall, ketemulah Rani nih sama temen SMA-nya. Terus gitu temen SMA-nya ini ngajak atau ngundang Rani ke rumahnya karena ada ulang tahun ibunya. Terus udah gitu si Rani udah tahu nih, aduh suami aku pasti nggak suka, kan dikenalin tuh sama temennya.
Terus dia gitu dia langsung, iya nih aku lagi nunggu izin aja nih dari Mas Ardi gitu. Terus gitu temannya Rani nih langsung dong, Mas izinin ya gitu. "Eh, kita nggak akan sampai malam kok gitu." Terus dia gitu si Ardi bilang, oh iya boleh boleh gitu. Nanti biar saya antar dan jemput si Rani ini. Terus dia gitu, nah temennya ya namanya temen kan suka iseng ya. Aduh Mas jangan galak-galak ya. Pokoknya kita akan balikin Rani. Pokoknya Rani tuh nggak akan ada siapa-siapa kok di situ, kita cewek-cewek semua gitu. Terus gitu tiba-tiba nih si Ardi tuh mukanya langsung memerah ya, merah padam kayak marah. Dan si Raninya tuh nggak enak sama temennya. Langsung dia pamit lah sama temennya. Udah ya kita pulang dulu gitu. Dan bener aja sahabat Kartini, begitu sampai di rumah langsung tamparan hadir lagi untuk Rani. Gara-garanya adalah dia menuduh bahwa Rani itu ngomongin atau ngegosipin dia yang suka marah-marah kalau Rani pergi. Ih, psycho banget kan, hanya karena itu gitu. Dan gak berhenti di situ, Rani dijedotin di tembok, dijambak, terus begitu pinggangnya ditarik, ditendang tuh ada sekitar 7 kali. Terus begitu sampai di apa ya, kalau bahasanya tuh kayak dipiting gitu ya. Jadi tangannya Rani tuh kayak digeret gitu ke kamar. Terus udah gitu akhirnya nggak berhenti di situ, di tempat tidur pun ditonjok-tonjok gitu ya. Wah, sahabat Kartini. Ih, ngeri banget ya ini suaminya si Rani ya. Yang ada di pikirannya Rani, ya Tuhan jangan sampai aku mati sekarang karena aku belum mau mati gitu ya. Terus akhirnya disitulah momen dimana Rani langsung, aku nggak bisa lagi begini gitu ya. Aku mau pergi dari rumah ini gitu. Terus udah gitu mereka tidur dong ya. Keesokan harinya suaminya seperti biasa pergi ke kantor. Terus gitu Rani langsung siapin bajunya, ambil koper, bersiap-siap pergi kabur tanpa ada pesan apapun buat suaminya. Bahkan nomor handphone ganti, terus udah gitu dia tinggal semua kredit card, jadi hanya bawa ATM aja. Dan dia ambil cash sebelum dia pergi dan dia kabur deh ke kota M ya. Karena kota M ini suami aku nggak tahu deh gitu kan, karena aku nggak punya teman-teman di situ. Akhirnya si Rani pergi ke kota M, dia ngekos di sana, dia apa ya, sambil mencari pekerjaan. Dan di situ dia sadar bahwa oh ternyata nggak selamanya punya harta banyak itu bahagia gitu ya. Selama kesendirian dia tuh udah inilah kebahagiaanku tuh dimana di saat aku tuh nggak disakitin sama orang lain gitu. Nah, tanpa disangka ya, dia bertemu dengan ada dulu mantan pacarnya dia nih, namanya Bima ya, di kota M ini. Nah, Bima ini memang anak orang kaya, hanya di kota M dia bekerja di sebuah instansi pemerintahan gitu ya. Nah, terus gitu seiring berjalannya waktu mereka berteman kembali, merajut cerita-cerita lama dan akhirnya merasa cocok gitu ya. Dan Rani pun juga bercerita bahwa dia ini sebenarnya dalam pelarian ya. Terus gitu katanya si Bima nih, kenapa kamu gak minta cerai? Aku takut karena kalau misalnya aku minta cerai nih, dia kan gak akan ngasih lah si Ardi ini. Dia tahu gimana sifatnya Ardi. Dan mereka akhirnya menjadi sepasang kekasih. Terus dia gitu dan Bima ini apa ya, ngenalin si Rani ini ke keluarganya, ke teman-temannya, ya namanya orang pacaran seperti apa sih. Sampai akhirnya si Bima ini melamar si Rani ya. Dan dia menerima semua keadaannya Rani. Dan Rani nanya, kamu kan tahu aku tuh belum bercerai loh dari Ardi. Nah, kamu kan udah pisah 3 bulan dan dalam 3 bulan dia nggak ngasih nafkah kan ke kamu gitu kan. Terus oh iya bener juga ya, itu namanya udah talak, kata si Bima gitu. Dan kebetulannya nih di KTP-nya si Rani memang dia masih statusnya memang belum kawin ya, jadi belum menikah, jadi masih single gitu. Akhirnya dia menikah dengan Bima. Nah, disitulah Rani merasakan kebahagiaan pernikahan karena Bima itu orangnya baik, penuh kasih sayang, terus begitu penuh perhatian. Walaupun
hidup sederhana gitu ya, mereka ngontrak rumah. Cuman semuanya smooth, sangat memperlihatkan sayangnya ke Rani. Nah terus udah gitu suatu saat nih si Bima ini ditugaskanlah ke luar kota sama kantornya. Dia ngajak Rani. Cuman Rani bilang enggak ah, aku nggak ikut, kan nggak enak, itu urusan pekerjaan, masa kamu bawa istri. Nah terus udah gitu si Rani di rumah nih. Jadi selama dalam pelarian itu Rani nggak pernah ngobrol atau nggak pernah dia telepon ibu bapaknya. Yang dia hanya hubungin tuh adalah kakaknya, kakak laki-lakinya. Jadi menghubungi hanya lewat email aja, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Nah pada saat si Bima pergi nih, dia lagi di rumah dong si Rani. Terus gitu tiba-tiba ada suara ketuk pintu nih sahabat Kartini. Siapa nih gitu kan, sore-sore datang gitu kan, mertua aku nggak mungkin. Terus gitu siapa ya, tetangga nggak mungkin. Terus gitu dia buka dan ternyata sahabat Kartini, deng dong, Ardi, sang suami yang belum diceraikan oleh si Rani. Wah, tahu dong itu betapa dramanya, dan si Ardi itu langsung aja dia narik si Rani. Dia bilang, kamu itu istri saya, kemana aja kamu berani kabur dari saya. Dan dengan bodyguardnya si Ardi ini, si Rani langsung aja ditangkap ya, udah kayak ayam dia. Dimasukin ke mobil, terus gitu langsung dibawa ke airport. Langsung balik lagi ke kota J. Di situ si Rani itu dikembalikan ke orang tuanya. Kalau kamu mau cerai dari saya, kita urus ini baik-baik, kata suaminya gitu. Wah dalam hati Rani, aduh lega juga deh, udah deh mendingan cerai aja deh gitu. Nah terus gitu dibalikin ke orang tuanya si Rani, dia bilang sama bapaknya, sambil urus-urus dokumen perceraian, saya titip Rani sama bapak dan ibu gitu ya gitu. Dan anehnya tuh bapak ibunya, aduh Rani kenapa kamu minta cerai sama dia, dia tuh kan kaya raya gitu kan, kamu bisa makmur hidupnya sampai tua nanti. Dan Rani tuh nyuekin, dan bahkan ketika dia bilang nih ke orang tuanya kalau dia mengalami KDRT dan dia akhirnya sampai kabur gitu, orang tuanya, itu bumbu-bumbu pernikahan. Oh my God, bumbu-bumbu pernikahan itu harus digebukin ya. Terus ya gitu, akhirnya selama seminggu nah anehnya nih, dia menghubungi Bima ini nggak bisa, sulit sekali gitu ya. Dia telepon mertuanya juga, mertuanya tuh nggak tahu Bima belum pulang dari luar kota gitu. Dia tuh kenapa ya ini kok suami aku begini, tumben banget nih dia message gitu ya, dia email terus dia gitu, dan nggak ada feedback apapun dari si Bima. Aduh dia langsung lemes nih, kenapa lagi ya ini suami aku. Dan dia mau balik lagi ke kota M, tanggung ya kan, mendingan dia urusin dulu nih surat-surat cerainya sama si Ardi ini. Nah tiba-tiba seorang lawyer datang, berarti yang dimana dia itu adalah lawyernya si Ardi ya, datang terus dia gitu dia bilang nih sama si Rani, bukan surat perceraian yang dikasih lah, malah surat laporan ke polisi. Jadi si Ardi ini melaporkan bahwa Rani selingkuh dari dia dan melakukan poliandri, di mana dia menikah pada saat masih menikah dengan Ardi, dan itu adalah perbuatan melanggar hukum. Bayangin tuh, gimana nggak langsung lemes dengkulnya si Rani kan melihat itu laporannya. Bahkan dia diminta ke kantor polisi untuk ditanyakan keterangan, terus gitu di BAP, dan memang di situ udah ada bukti-bukti foto-foto pernikahan, udah ada bukti foto dia sedang pergi sama si Bima. Dan ternyata sahabat Kartini tahu nggak, ada surat pengakuan dari Bima, berarti suami keduanya itu ya, bahwa ketika dia menikahi si Rani, dia tidak tahu kalau Rani itu sudah menikah. Cowok apa itu? Nggak ada tanggung jawab. Bener nggak sih? Orang kan si Rani udah bilang kalau misalnya dia itu masih dalam pernikahan. Kok sekarang si Bima bilang kalau dia nggak tahu menau. Jadi seakan-akan kayak ya ini salahnya si Rani sendiri kenapa menikah gitu. Dan bahkan si Bima ini juga menuntut apa ya, seperti menuntut penipuan
sama si Rani karena ternyata dia menikahi seorang istri orang. Ribet banget juga nih si Bima. Tidak sebaik kelihatannya. Nah, akhirnya Rani sempat menjalani proses di kepolisian gitu ya. Terus dia tuh seakan-akan sedih banget ya. Dia punya suami si Ardi begini dan akhirnya mereka bercerai. Terus yang dipikir itu si Bima baik ternyata juga sama aja menyakiti hatinya dia. Dan akhirnya dia kayak kapok gitu ya berurusan dengan yang namanya laki-laki. Dan dia sempat menjalani hukuman karena si Ardi ini memiliki pengacara yang wow banget sampai ya 3 bulan sih. Cuman perempuan masuk penjara karena hal yang kayak gitu tuh kan rasanya menyedihkan ya. Seakan-akan kriminal banget gitu. Ya memang itu perlakuan Rani ini atau kelakuan Rani ini memang melanggar hukum sahabat Kartini karena dia belum bercerai dari suaminya dan dia menikah dengan laki-laki lain. Nah, begitu sahabat Kartini, dilema yang menjadi petaka. Inilah kisah si Rani. Nah, sahabat Kartini, dalam sebuah pernikahan apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, nah, sahabat Kartini bisa langsung melaporkan hal tersebut ke polisi dan jangan melewati proses visum. Agar apa? Semuanya terang. Kalau semuanya terang dan apabila sahabat Kartini sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan suami, bisa meminta perceraian dengan baik-baik. Karena ingat sahabat Kartini, KDRT itu nyawa loh taruhannya. Seperti si Rani ini untung aja dia nggak meninggal ya kan karena dibenturin kepalanya, terus gitu ditampar pipinya, wah disakitin fisiknya gitu. Jadi kabar terakhir nih sahabat Kartini, Rani saat ini sedang berada di kota S dan dia sudah bekerja di sebuah bank swasta dan dia saat ini ya masih nggak mau pacaran apalagi menikah. Saat ini dia sudah berumur 34 tahun. Nah untuk Rani kalau kamu dengar ini semangat terus. Dan untuk sahabat Kartini kalau mau sharing kisah kehidupan sahabat Kartini, kalau mama papa silahkan WA di sini atau komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya. Oh mama, oh papa, sebuah kisah nyata.